Jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Kita berdiam sejenak untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah pagi hari ini. Kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari jemaat Tuhan kita memuji dan memuliakan namanya, sebab dialah Allah yang layak menerima segala hormat, puji, dan kemuliaan, karena dia adalah Allah yang besar. Kemuliaan dan
Kita akan baca secara bertanggapan, dan di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan setiap anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Bersama-sama, sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Di dalam Kristus kita semua menjadi satu tubuh, karena di dalam Kristus kita telah ditebus dan dibebaskan. Mari dengan hati yang bersyukur kita memuji Dia dengan pujian Juru Selamat yang ajaib.
Surgawi, di dalam ibadah kami, di tengah-tengah ibadah kami ini, kami dengan sadar ya Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Kami mengakui segala kelemahan kami. Kami yang seharusnya, yang telah menjadi ciptaan baru, yang seharusnya memancarkan kemuliaan-Mu, tetapi kami gagal ya Tuhan, karena kami menjadi sama seperti orang dunia yang belum diselamatkan. Kami juga berperilaku sama seperti mereka. Kami tidak bisa mengasihi orang lain. Kami tidak bisa mewujudkan buah roh yang seharusnya hidup di dalam kehidupan kami, hidup di dalam setiap tingkah laku dan perilaku kami. Tetapi kami tidak dapat ya Tuhan. Kami gagal melakukannya. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sucikan kami, ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan bait yang ketiga dari bagian ini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara sekalian, mari kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, dipersilakan duduk. Saudara, beberapa warta yang perlu kita perhatikan untuk minggu ya, hari Rabu yang akan datang, itu adalah Rabu ketiga, saudara. Jadi kita akan mengadakan kebaktian doa di dalam khobar ya, persekutuan khobar kita. Saudara pasti akan dihubungi oleh masing-masing pemimpin kelompok dan di mana itu tempatnya ya saudara. Jadi harap diperhatikan, kiranya kita dapat bersama-sama bersekutu baik di dalam kebaktian doa juga di dalam pembahasan-pembahasan kita di dalam pertemuan khobar itu. Ya saudara, yang berulang tahun minggu ini saudari Sifra tanggal 11 September kemarin dulu, ini biasanya di kebaktian 2 ya. Saya tetap mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari kita. Baik saudara, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Roh-Mu yang hidup. Jiwaku
kami diberkati dengan sabda-Mu. Tuhan, kami membuka hati untuk semua sabda yang akan Engkau berikan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, perlengkapi hamba-Mu supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Juga berikan jemaat-Mu semua hikmat supaya semua jemaat dapat memahami firman-Mu di dalam segala kedalaman dan keluasannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita di dalam beberapa minggu ini akan membahas tentang karunia-karunia roh, saudara. Dan sebelum kita sampai kepada karunia-karunia roh, saya mau kita sekali lagi mendalami tentang buah roh. Karena karunia roh itu bukan hanya berkaitan begitu ya dengan buah roh, tetapi karunia itu adalah lanjutan begitu ya, dan dasarnya adalah buah roh sebetulnya. Sehingga walaupun tema hari ini buah roh versus karunia roh, itu sebetulnya saya mau menyampaikan kaitan antara buah roh dan karunia roh, tetapi kita lebih banyak akan berbicara tentang buah roh, karena karunia roh memang kita akan bahas di minggu depan dan minggu selanjutnya begitu, saudara. Nah, saudara, kebanyakan kita pasti paham apa maksudnya buah roh dan apa itu karunia roh begitu ya. Tetapi seperti kebanyakan teologi dan doktrin yang orang Kristen ketahui, yang dipahami, tetapi mungkin sulit untuk kita menguraikannya, untuk menjabarkannya begitu ya. Ketika kita mengakui kita percaya Yesus, kalau ditanya kenapa kamu percaya Yesus, mungkin kita susah menjawab kalau disuruh menguraikan begitu, saudara ya. Nah, saudara, apa sebetulnya kenapa sih kita susah menguraikan apa yang kita pahami? Kenapa kita susah? Kalau kita sudah paham, sebetulnya kita tinggal menguraikan saja begitu ya. Karena sebetulnya kita tidak betul-betul paham, ya. Kita hanya tahu permukaannya, kita tahu bayang-bayangnya, tetapi kita tidak sungguh-sungguh memahaminya. Saudara, dengan sedih kita harus akui, kita sering memperlakukan keselamatan kita itu take it for granted. Saudara, saya nggak tahu padanan bahasa Indonesianya sehingga saya gunakan istilah ini gitu ya. Kita take it for granted keselamatan kita. Ya, take it for granted itu berarti bahwa kita menerima kita menerima tanpa serius mencoba untuk mendalami, memahami, atau kita jadi menerima sesuatu dengan pasrah aja lah. Ya sudah, kita sudah terima ya terima aja begitu ya, tanpa kita kemudian mendalaminya dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Ya, ini yang dimaksud dengan take it for granted. Nah, seringkali kekristenan kita, keselamatan kita terima secara itu, ya, take it for granted. Ya sudah, kita sudah selamat, ya sudah, mau apa lagi begitu. Dan kita tidak mencoba untuk belajar sungguh-sungguh firman Tuhan sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, menjadi seorang Kristen yang sejati. Nah, saudara, hari ini saya akan membahas kaitan antara buah roh dan karunia roh, tetapi seperti saya katakan tadi lebih pada buah rohnya begitu ya. Jadi ini yang akan saya lebih fokuskan begitu. Jadi saudara, saya akan mulai dengan satu pertanyaan, apa sih buah roh itu begitu ya. Saudara, kalau saya tanyakan apa sih buah roh itu, maka saya yakin percaya saudara tahu apa itu buah roh ya. Ini sudah menjadi latar belakang Alkitab kita sudah setahun ya, sejak Januari lalu saudara ya, sudah sepanjang tahun 2020 ini itu semua ada buah-buah roh yang juga yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari saudara kita baca Galatia 5 ayat 22 23. 1 2 3. Tetapi buah roh ialah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, ada 9 kebajikan di dalam daftar ini, tetapi buah roh itu sendiri tunggal, saudara. Ya, jadi walaupun di sini digambarkan ada 9 buah ya, saudara ya, tetapi bukan dimaksudkan ada 9 buah. Buah roh sendiri itu tunggal, tetapi ada 9 unsur atau 9 aspek di dalam satu buah roh yang tunggal itu. Ya, nah saudara, saya pernah menyampaikan bahwa sebetulnya
unsur kasih yang pertama itu adalah unsur adalah inti dari keseluruhan aspek-aspek buah roh itu, di mana semuanya adalah berdasarkan kasih, begitu ya. Nah, saudara, ketika saya mau menyiapkan ini, saya mendapat inspirasi dari satu buku yang berjudul Kaya Roh, gitu ya. Ini tulisan dari beberapa orang penulis, saudara. Dua orang diantaranya itu Henk ten Brink dan J.W. Maris, ya. Saudara, mereka menyatakan buah roh itu adalah kasih dengan 8 faset, dengan 8 aspek atau unsur. Apa itu faset? Saudara, ini kita lihat. Ini adalah intan, saudara, ya. Intan permata yang masih kasar, yang belum diolah, ya. Saudara, tetapi kalau sudah diolah, dia bukan lagi namanya intan, tapi kita sebut itu, silakan diklik ini, berlian, ya. Jadi apa beda intan dan berlian? Intan itu batu permata kasar yang belum diolah. Setelah dia digosok, dia menjadi berlian. Saudara, bedanya jauh sekali. Yang satu cuma kayak beling begitu ya, tapi yang satu itu berkilau-kilau. Saudara, kita putar-putar dari sudut manapun kita pandang, kilau itu kelihatan. Saudara, itulah berlian. Berlian itu dari kata Inggris brilliant. Brilliant itu artinya berkilau, berbinar-binar, bercahaya, begitu ya. Maka kita sebut kemudian itu berlian. Kenapa dia bisa berbinar-binar? Yaitu karena banyak fasetnya, saudara. Ya, permukaan itu dengan sudut kemiringan tertentu itu memantulkan sinar kemana-mana. Nah, permukaan-permukaan itu yang disebut faset. Ya, kalau nggak salah berlian itu ada 26 faset, saudara, dengan kemiringan yang teliti, begitu ya. Nggak boleh salah sudutnya. Kalau sudutnya salah, maka kemilaunya tidak bisa seperti yang seharusnya, begitu. Nah, saudara, faset ini dari satu berlian mempunyai 26 faset yang membuatnya berkilau-kilau, ya. Faset itu dari kata face, ya, muka, wajah, ya. Jadi ada berbagai permukaan. Nah, saudara, kembali kepada buah roh. Kasih dengan 8 permukaan, dengan 8 perwujudan, dengan 8 manifestasi. Nah, ini adalah buah roh. Jadi boleh dikatakan, saudara, tadi ya, saya ulang ya, buah roh adalah kasih yang seperti berlian ini mempunyai banyak faset. Nah, di dalam Alkitab, saudara, istilah buah roh hanya kita temukan di dalam Galatia 5. Tidak ada lagi di bagian lain yang menyebutkan tentang buah roh. Ya, sehingga kalau orang bicara buah roh pasti mengacu pada Galatia 5 tadi, ya, 22-23. Sehingga bayangan kita selalu kalau dibilang buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ya, kasih dengan 8 fase tadi. Tetapi sebetulnya, saudara, kasih itu bukan hanya 8 permukaan, bukan cuma 8 fase, tapi jauh lebih banyak lagi. Kalau kita melihat dari bagian-bagian lain, sebelumnya kita lihat dulu, ini kurang kelihatan ya. Dari Galatia 5 ayat 22-23 ini yang akan kita baca ya. Tetapi di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 disebutkan faset yang lebih luas lagi. Selain sabar, murah hati, ada lagi yang lain yang lebih banyak, yaitu apa itu? Tidak cemburu, rendah hati, sopan, ya, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menaruh dendam, adil dan benar, menutupi segala sesuatu, percaya dan menaruh harapan kepada segala sesuatu. Ini yang dikatakan tentang kasih di dalam 1 Korintus. Jadi di sini kasih itu mempunyai lebih banyak faset lagi, lebih banyak manifestasi lagi. Kemudian di bagian lain masih ada, saudara, di Kolose 3 ayat 12-14. Selain sabar, kemurahan, kemudian ada kelemah lembutan, masih ada lagi yang berbeda, saudara. Kita melihat di situ ada, silakan diklik lagi. Ya, ada kerendahan hati, pengampunan. Oh, ada satu yang berbeda dengan yang lain, adalah belas kasihan. Jadi ini menambah koleksi manifestasi kasih tadi, ya, saudara. Jadi kita melihat di sini sebetulnya kasih itu mempunyai
manifestasi yang jauh lebih luas daripada yang disebutkan di dalam Galatia 5, 22-23 tadi. Nah saudara, sekali lagi, kebajikan ini dan yang lain-lain itu adalah manifestasi atau faset-faset daripada kasih. Ya, jadi kasih adalah yang paling inti. Nah, kalau kita kembali kepada Galatia 5, nas tentang buah roh itu di dalam perikop Galatia 5 itu, perikopnya diberi judul hidup menurut daging atau roh. Ya, di sini Paulus memberi nasihat agar jemaat hidup menuruti tuntunan Roh Kudus ini ya. Nah, dan menjauhi perbuatan daging. Jadi dikontraskan perbuatan roh dan perbuatan daging. Perbuatan daging didaftarkan di ayat 19 dan 20. Dikatakan oleh Paulus di situ, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, dan perbuatan itu bukanlah perbuatan yang pantas untuk dilakukan oleh anak-anak Allah. Ya, bertentangan dengan perbuatan yang tidak pantas itu adalah perbuatan yang sepadan dengan status anak Allah, yaitu sikap dan perbuatan yang disebut Paulus sebagai buah roh itu. Ya, nah saudara, jadi kita melihat apa yang dikatakan Paulus di dalam perikop ini, ya, bahwa ada perbuatan-perbuatan daging, kamu nggak pantas melakukan itu karena kamu anak-anak Allah. Kamu harusnya melakukan perbuatan-perbuatan ini yang adalah buah roh. Ya, dengan demikian, di sini Paulus mengatakan buah roh adalah hasil dari tindakan roh, yaitu karya Roh Kudus atas kita. Karya apa? Apa yang Roh Kudus lakukan bagi kita? Yaitu karya Roh Kudus yang membawa orang kepada Kristus, yang membawa kita kepada Kristus. Karya Roh Kudus yang melahirbarukan, yang pada akhirnya membawa kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Buah roh bukan pemberian, saudara, melainkan hasil dari karya Roh Kudus di dalam kita. Hasil dari karya Roh Kudus melahirbarukan, membawa Kristus, dan kemudian membawa keselamatan kepada kita. Maka saudara, untuk memahami hakikat buah roh tadi, ya, jadi kita sudah melihat bahwa kalau pertanyaan apakah buah roh itu tidak simpel dijawab ini, begitu ya. Tetapi kita mesti melihat banyak hal untuk menjawabnya. Jadi untuk memahami hakikat buah roh, kita perlu meneliti kembali apa tujuan Allah menciptakan kita, menyelamatkan kita. Ya, apa tujuan Allah menyelamatkan manusia berdosa dan menjadikan orang percaya anak-anaknya. Saudara, kita jarang membicarakan tujuan Allah menyelamatkan manusia. Ya, yang sering kita bicarakan mengapa Allah menyelamatkan kita. Ya, yaitu apa itu? Kenapa Allah menyelamatkan kita? Karena kasih. Ya, ini yang selalu kita dengung-dengungkan dan selalu kita hayati, khususnya dari ayat Yohanes 3 ayat 16, saudara ya. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini untuk jawaban pertanyaan kenapa. Ya, tetapi untuk tujuan apa Allah menyelamatkan kita? Ya, nah saudara, jawabannya adalah untuk apa? Untuk menjawab ini kita harus meneliti lagi atau mundur lagi ke belakang, ya, yaitu kepada penciptaan manusia pada awalnya. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Saudara, di dalam kamus singkat Westminster, jawaban pertanyaan pertama dikatakan tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Menikmati Dia berarti bersuka cita di dalam Dia, begitu kira-kira ya. Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Dan waktu khobar pertama kali kita adakan tahun 2018, saudara, di dalam pelajaran pertama itu saya sampaikan tujuan Allah untuk manusia adalah untuk memuliakan Dia. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Dia dan menyenangkan Dia. Ya, nah, saudara, memuliakan Dia. Nah, bagaimana manusia itu memuliakan Allah dan menyenangkan Dia?
Saudara, sebentar, saya kehilangan. Mohon maaf, saudara. Jadi saudara, bagaimana manusia dapat memuliakan Allah? Memuliakan Allah. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kemudian manusia diberi perintah untuk menguasai dan menaklukkan hewan-hewan, dan secara tersirat ini juga mencakup seluruh ciptaan, ya. Nah, sebagai gambar Allah, manusia menjadi gambaran Allah sendiri di antara seluruh ciptaan, ya. Manusia kemudian menjadi demonstrasi Allah, menjadi alat peraganya Allah, begitu ya, dan juga menjadi duta atau wakil Allah di dunia. Manusia memancarkan kemuliaan Allah dan juga memancarkan kasih Allah di dunia dan di antara semua makhluk, ya. Perhatikan, manusia memancarkan kemuliaan Allah dan juga memancarkan kasih Allah. Ya, ini tujuan semula, tetapi kemudian kita tahu bahwa manusia gagal melakukan tujuan itu. Manusia kemudian jatuh di dalam dosa sehingga rancangan dan tujuan Allah tidak terjadi, ya. Dan seluruh manusia kemudian kehilangan kemuliaan Allah karena semua telah berdosa. Tetapi saudara, Allah sudah merancang penebusan dosa, ya. Begitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah sudah menubuatkan akan adanya Mesias Juru Selamat yang akan menebus dosa. Allah sudah merancang penebusan dosa. Nah, untuk apa penebusan dosa itu? Saudara, untuk membawa manusia yang jatuh ini kembali, ya, kepada rancangan Allah yang semula. Jadi manusia yang sudah rusak oleh dosa, Allah mau bawa kepada rancangannya yang semula, yaitu memancarkan kemuliaan Allah dan kasih Allah di dunia, ya. Saudara, itulah yang kemudian Allah lakukan dengan penebusan dosa. Untuk itu Allah harus mengembalikan gambar dan rupa Allah yang telah dicemari oleh dosa menjadi satu gambaran yang benar, ya. Nah saudara, inkarnasi Yesus Kristus menjadi manusia bukan hanya karena dia menebus manusia, ya, sehingga dia harus berwujud manusia, begitu ya. Bukan hanya itu saudara, tetapi dia berwujud manusia, inkarnasi manusia adalah cara Allah untuk menunjukkan dengan jelas bagaimana rupa gambaran Allah itu. Dengan Yesus menjadi manusia, tetapi Yesus adalah gambaran dari Allah, kita mempunyai contoh yang jelas bagaimana seharusnya manusia yang adalah gambaran dari Allah dengan mengikuti contoh Kristus tadi, ya. Saudara, di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan, Ia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan, ya. Kemudian 2 Korintus 4 ayat 4, ya. Dan dikatakan ia adalah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dan masih ada lagi nas-nas yang lain yang menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah gambaran Allah. Nah, gambaran Allah dalam Kristus, ya, bukan hanya masalah wujud fisik, saudara, ya, melainkan sebetulnya adalah teladan hidup, ya. Kalau wujud fisik, ya, mungkin tidak kelihatan gambaran Allah itu. Tetapi bagaimana Yesus berperilaku, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia mengasihi orang, bagaimana dia melayani manusia, ya, itulah adalah gambaran Allah yang harus kita contoh, harus kita teladani. Nah saudara, dari perilaku Yesus, dari tindakan-tindakan Yesus yang paling menonjol
yang juga terus-menerus diucapkan oleh Yesus adalah kasih. Ya, Yesus juga secara khusus memerintahkan kasih, tentang kasih kepada para murid, yaitu di dalam perjamuan terakhir pada malam sebelum dia disalibkan. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara, perintah ini bukan sekedar perintah yang dipaksakan untuk dilakukan oleh para murid, karena faktanya, kenyataannya, para murid dan siapapun juga, saudara, tidak bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Ini sering sekali saya sampaikan, saudara, ya, bahwa pada naturnya manusia itu tidak bisa mengasihi seperti kasih Allah, begitu ya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kasih, apa yang ada dalam benak kita tentang kasih? Saudara, kebanyakan kita berpikir tentang kemesraan, tentang sikap ramah, tentang sikap sopan, tentang sikap yang tidak mau menyakiti orang lain, begitu, saudara, ya. Jadi itu yang gambaran yang kita punya tentang kasih, saudara. Tetapi sebenarnya kasih semacam itu hanya kasih di permukaan. Boleh dikatakan hanya sekedar sopan santun pergaulan, etika pergaulan, begitu ya. Bukan kasih yang sesungguhnya Allah kehendaki, yang harus kita tunjukkan, begitu ya. Saudara, bahkan seringkali ketika kita tersenyum, ketika kita berpapasan dengan seseorang, kita tersenyum kepadanya, apakah itu berarti kita mengasihi dia? Kan enggak. Itu hanya sekedar, ya itu tadi, etika pergaulan, sekedar sopan santun, begitu ya. Nah, saudara, bahkan ketika kita juga berbuat baik kepada seseorang, belum tentu kita mengasihi dia. Mungkin karena kita hanya simpati atas kesusahan atau kemalangannya, begitu ya, sehingga kemudian kita berbuat baik kepadanya. Belum tentu kita mengasihi dia, ya. Saudara, seringkali kita lebih karena kasihan daripada mengasihi, ya. Nah, saudara, kalau melihat pada daftar tadi yang kita lihat tadi dari 3 nas Alkitab tadi, kasih yang sejati yang diperintahkan Tuhan Yesus sebetulnya adalah kasih yang tulus dan menuntut pengorbanan yang besar dari seseorang, dan ini sulit dilakukan oleh siapapun juga. Kita akan menyadari bahwa kita juga tidak bisa melakukannya, karena pada dasarnya setiap orang itu lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain. Nah, saudara, tetapi seperti yang saya katakan tadi, ketika Yesus memerintahkan hendaklah kamu saling mengasihi, itu Yesus bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar memerintahkan kemudian ya sudah terserah kalian melakukan apa, begitu. Tidak, saudara. Melainkan Yesus memberikan penolong, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dia katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara, penolong itu yaitu Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi. Nah, sekarang bagaimana Roh Kudus melakukan itu? Saudara, kalau saya bilang kita mengasihi, artinya juga ikutannya, ya, bersama dengan kawan-kawannya, begitu ya. Nah, bagaimana Roh Kudus melakukan itu? Bagaimana Roh Kudus membuat kita bisa kemudian melaksanakan, mewujudkan kehendak Tuhan ini? Pertama-tama, saudara, Roh Kudus melahirbarukan, dikatakan di dalam Yohanes 3, kemudian membawa orang kepada Kristus, Yohanes 15 ayat 26. Kemudian Roh Kudus juga mengajarkan firman Kristus, Yohanes 14 ayat 26, begitu juga 16:33. Nah, saudara, dengan melahirbarukan, Roh Kudus menjadikan kita manusia baru yang kemudian mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Saudara, menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus ini juga ada di dalam beberapa nas. Saya kutip 2 diantaranya dari 2 Korintus 3 ayat 18, saudara, ya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kedua yang saya kutip adalah dari Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, dengan kelahiran baru yang menjadikan kita manusia baru, menjadikan kita ciptaan baru, maka kita sekali lagi menyandang kemuliaan Allah yang tadinya hilang karena dosa. Dan dengan demikian kita dapat memancarkan kemuliaan Allah di tengah dunia, ya, paling tidak di lingkungan kita, begitu ya. Nah, saudara, dan itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Itulah tujuan Allah menebus kita dari dosa, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, tujuan Allah menebus dosa kita adalah supaya kita menjadi gambar dan rupa Allah, yaitu dengan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dengan demikian kita dapat memancarkan kemuliaan dan kasih Allah di tengah dunia yang rusak. Untuk tujuan itulah kita harus mewujudkan buah roh. Kalau kita kembali kepada pertanyaan awal tadi, apa itu buah roh? Ya, inilah saya berikan dua definisi yang saling berkaitan, saudara ya, yang merupakan rangkuman dari uraian saya tadi. Yang pertama, buah roh adalah mahkota atau puncak dari karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dan pembaruan oleh Roh Kudus. Yang kedua, buah roh adalah kehidupan baru di dalam Kristus. Ya, jadi buah roh adalah mahkota atau puncak dari karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dan pembaruan oleh Roh Kudus. Dan buah roh adalah kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, saudara, kehidupan baru di dalam Kristus tidak bisa kita wujudkan sendirian, saudara. Ya, secara individu demi individu, kemudian kita berusaha mengasihi orang kita sendiri begitu. Tidak bisa, saudara. Kita membutuhkan komunitas untuk membangun itu, untuk melatih diri. Saudara, seperti petinju, saudara membutuhkan sparring partner sebelum dia bertinju, sebelum dia bertanding, saudara ya. Dia membutuhkan pelatihan tidak sendirian, tetapi dia membutuhkan partner latihan, sparring partner, ya, sehingga dia bisa berlatih dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, begitu ya, seperti pada prakteknya. Nah, saudara, kita membutuhkan orang lain untuk mewujudkan itu, untuk memanifestasikan itu. Saudara, sambil kita melatih, sambil mewujudkan melatih, itulah cara kita untuk kita membangun buah roh di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, maka kita tidak bisa melakukan sendirian, terlepas dari orang lain, terlepas dari saudara-saudara seiman kita. Ya, saudara, tadi saya katakan, natur kita tidak mempunyai kasih seperti kasih Allah. Secara natur kita tidak punya kasih Allah, yaitu kasih agape. Saudara, kita hanya bisa mengasihi sebatas kasih manusia. Ya, manusia punya kasih, tapi berbeda dengan kasih Allah. Saudara, kita bisa melihat bedanya di dalam bahasa Yunani, saudara. Bahasa kita, bahasa Indonesia, ada dua kata tentang kasih dan satu lagi cinta, saudara ya, yang seringkali bisa dipertukarkan, walaupun cinta lebih arahnya kepada asmara, begitu ya. Tetapi itu bisa dipertukarkan sama artinya, gitu ya. Bahasa Inggris lebih miskin lagi, hanya satu kata, love, ya, baik untuk kasih, baik untuk cinta, love. Nah, saudara, bahasa Yunani punya 3 kata, saudara, yang berbeda, artinya juga berbeda, ya, walaupun semuanya kasih. Yang pertama adalah storge. Storge itu kasih orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah filia. Filia itu kasih persaudaraan, kasih antara satu orang dengan orang lain, begitu ya, atau kasih persahabatan boleh dikatakan. Yang ketiga adalah eros. Eros itu kasih asmara, kasih antara pria dan wanita. Ya, jadi kaya sekali orang Yunani bahasa kasihnya, ada 3 kata, begitu ya. Saudara, tetapi ketika Alkitab, penulis Alkitab mau mencantumkan atau mengenakan kata kasih kepada Allah, mereka tidak menemukan di ketiga kata ini. Disebut storge nggak cocok,
disebut filia nggak cocok, eros juga nggak cocok. Jadi apa? Sehingga akhirnya kemudian setelah mencari-cari, mereka menemukan satu kata yang jarang dipakai ya di dalam kosakata bahasa Yunani yang sebetulnya tidak terlalu tepat menggambarkan kasih Allah, tetapi mempunyai makna yang ya mendekati gitu ya. Maka kata itu yang dipakai. Oh, kata itu jarang dipakai sehingga ya diberi pengertian baru lah, diberi makna baru. Apa kata itu? Agape. Ya, jadi agape itu bukan kata yang ada dari dulunya di dalam kosakata bahasa Yunani, tetapi baru dikenakan belakangan di dalam Alkitab. Jadi ini betul-betul bahasa Alkitab, saudara. Ya. Nah, saudara, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang kasih Allah itu berbeda dengan kasih manusia. Saudara, ini kita bisa lebih jelas lagi melihat dalam dialog Yesus dengan Petrus, ya, yang dicatat di dalam Yohanes 21, saudara. Ya, ketika itu Yesus makan bersama para murid di pantai Danau Galilea. Ya. Setelah makan, kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, kita tahu kisah ini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian jawab Petrus, ya Tuhan, engkau tahu, saya mengasihi engkau. Ya, saudara, dua kata kasih ini berbeda, saudara. Tuhan Yesus menggunakan kata agape, ya, sedangkan Petrus menjawab bukan agape, dia menjawab filia. Jadi pertanyaan Yesus bukan ketiga-tiga, pertanyaan pertama dan kedua, Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau agape aku? Petrus dengan jujur mengatakan, aku filia engkau, Tuhan. Karena dia memang tidak bisa mengasihi Tuhan seperti Yesus mengasihi Tuhan. Dia tidak bisa mengasihi dengan kasih agape. Maka dia hanya bisa menjawab, aku filia engkau, Tuhan. Nah, yang ketiga, barulah kemudian Tuhan menggunakan kata, Petrus, apakah engkau filia aku? Saudara, kita melihat di sini bahwa sebetulnya Tuhan menuntut kita mengasihi dengan kasih agape. Tetapi Tuhan juga tahu kemampuan kita. Tuhan tahu keberadaan kita. Sehingga Tuhan Yesus di dalam dialog ini mengajarkan bahwa Tuhan juga mengerti ketika kita tidak bisa mengasihi dengan kasih agape. Tetapi sesungguhnya kehendak Tuhan, tuntutan Tuhan adalah kasih agape. Sehingga saudara, dengan demikian kita tahu walaupun kita tidak bisa, tapi bukan berarti kita ya sudah take it for granted. Ya sudah, nggak bisa, mau diapain lagi? Begitu tidak. Tetapi kita terus berusaha. Kita terus berusaha untuk bisa mengasihi seperti kasih Tuhan. Nah, saudara, inilah buah roh yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Meskipun secara natur kita tidak punya, tetapi kita harus berusaha supaya ini bisa terwujud, supaya kita bisa mengasihi, supaya kita bisa melakukan kebaikan, lemah lembut terhadap orang lain, dan seterusnya. Ya, ini tuntutan Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sekali lagi, bagaimana kalau kita melakukan sendiri? Tidak bisa. Kita membutuhkan orang lain untuk membangun ini, melatih ini, dan mewujudkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sendirian. Maka saudara, Paulus menulis dalam Kolose 3 ayat 15-16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perhatikan. Maka karena itu kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara, kita membutuhkan komunitas orang percaya, satu tubuh Kristus ini, di mana kita mempraktekkan, kita melatih, mempraktekkan, dan mewujudkan sekaligus buah roh itu, khususnya kasih dengan berbagai fasetnya, dengan berbagai manifestasinya. Nah, saudara, disinilah kaitan buah roh dengan karunia roh. Kenapa? Karena saudara, untuk kita bisa hidup di dalam komunitas, maka Tuhan memberikan kita, Roh Kudus memberikan kita karunia roh. Jadi saudara, buah roh itu tidak diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan kita sehingga kemudian kita mempunyai buah roh itu, begitu ya. Jadi bukan diberikan buah rohnya, saudara, ya, melainkan melahirbarukan dan menjadikan kita manusia baru, begitu ya.
Tetapi karunia itu diberikan, ya. Buah roh diberikan kepada semua orang percaya, ya, sama. Tetapi karunia tidak. Karunia diberikan kepada satu orang dengan orang lain itu secara berbeda-beda. Masing-masing mempunyai karunia sendiri-sendiri. Tujuannya untuk apa? Kalau buah roh mempunyai tujuan supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Kalau karunia Allah supaya kita membangun jemaat, memperlengkapi jemaat, membangun tubuh Kristus. Itu tujuan dari karunia roh. Jadi jelas berbeda buah roh dan karunia roh. Tadi buah roh diberikan secara umum, secara universal kepada setiap orang. Karunia roh tidak. Ada juga yang tidak menerima karunia, mungkin saudara ya, tetapi saya percaya semua orang menerima karunia meskipun berbeda-beda, begitu ya. Nah saudara, karunia yang berbeda-beda ini untuk supaya jemaat itu saling memperlengkapi, ya, saling melayani satu sama lain, ya. Saudara, kalau semua orang jadi liturgis, lalu siapa yang jadi jemaat, gitu ya. Kalau semua orang pengkhotbah, siapa yang dengerin khotbahnya, kan begitu ya. Sehingga harus ada berbeda-beda, saudara, ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi akuntan, ada yang jadi profesi lain lagi. Itu semua saling melengkapi. Begitu juga di dalam gereja, kita mempunyai karunia berbeda-beda supaya kita bisa saling melayani, saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya, begitu ya. Sehingga dengan demikian saudara, komunitas ini dari pribadi-pribadi, individu-individu terbangun buah roh di dalamnya. Mulai dari individu, kemudian meluas menjadi komunitas, meluas lagi menjadi seluruh tubuh Kristus. Maka inilah yang menjadi gambaran Allah yang memuliakan Allah di tengah-tengah dunia. Saudara, sedih sekali kalau kita melihat sekarang ini banyak kekristenan tidak mencerminkan kemuliaan Allah, tidak memancarkan kemuliaan Allah, bahkan seringkali mempermalukan kekristenan, mempermalukan Allah. Saudara, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri, mulai dari diri sendiri untuk selalu memancarkan kasih itu, selalu mewujudkan kasih dan buah roh itu di dalam kehidupan kita. Lalu itu akan menular kepada seluruh jemaat kita, ya. Setelah seluruh jemaat kita berharap juga gereja-gereja lain, sehingga kemuliaan Allah boleh nyata di dunia ini. Dan tujuan Allah menyelamatkan kita, menebus dosa kita tidak sia-sia saudara, tetapi itu betul-betul terwujud di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami, ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang seharusnya memancarkan kemuliaan Allah, yang telah mendapatkan gambaran Kristus, yang telah menerima teladan dan contoh dari Kristus, dan bahkan telah menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Kiranya Roh Kudus menolong supaya itu betul-betul terwujud di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Limpahlah Pialamu. Oh
penyertaan-Mu, berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami Tuhan, sehingga hari ini kami juga boleh membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan dalam lingkungan gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, besok Jakarta kembali menerapkan PSBB karena angka penularan itu tidak turun-turun, saudara ya. Bahkan secara keseluruhan setiap hari kenaikan itu begitu banyak dan terus meningkat. Saudara, ketika PSBB dimulai lagi dan kemudian melihat dari kenaikan itu, saya jadi berpikir apakah betul-betul Bangka itu zona hijau, atau bukan karena memang tesnya tidak ada begitu ya, atau tesnya sedikit sekali sehingga yang ditemukan itu ya tidak terkena, padahal kenyataannya mungkin sebetulnya banyak begitu ya saudara ya. Maka saya ingin kita mengajak kita sekali lagi, kita tidak putus-putusnya berdoa supaya Tuhan menolong, supaya pandemi ini boleh menurun begitu ya, dan tidak semakin banyak orang yang terjangkit. Dan kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita, supaya menjaga kesehatan kita begitu ya, dan kita tetap bisa beribadah seperti sekarang ini, dan bahkan kalau diizinkan kita juga lebih kembali normal begitu ya. Dan saudara, juga kita berdoa untuk vaksin yang direncanakan sebelum akhir tahun itu bisa kita peroleh begitu. Walaupun ini masih tanda tanya, tetapi kita minta mohon Tuhan menolong supaya betul-betul secepatnya kita memperoleh vaksin itu. Mari kita berdoa bersama. Bapak Surga kami khawatir ya Tuhan, karena pandemi yang terus meningkat dan kemungkinan juga Pangkal Pinang bahkan Bangka juga sebetulnya terjadi penularan. Hanya kami tidak mengetahuinya. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu supaya kiranya pandemi ini tidak semakin meluas dan tidak semakin banyak orang yang terjangkit, dan kiranya kami dapat hidup lebih normal, lebih baik ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mohon Engkau menjaga, melindungi kami supaya kami tidak terkena, dan juga kiranya kami dapat tetap beribadah ya Tuhan, tetap dapat menyelenggarakan bahkan ibadah yang lebih banyak, lebih luas Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya rencana perkiraan vaksin itu bisa kami terima di sebelum akhir tahun ini, itu bisa betul-betul terwujud. Karena begitu banyak kebutuhan akan vaksin, dan tentunya negara-negara lain juga membutuhkan. Tuhan, tetapi kiranya Kau menolong supaya produksi vaksin semakin dipercepat, semakin banyak, dan kami sungguh-sungguh dapat terlindungi. Tuhan, kami menyerahkan kondisi ini di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau dengan kuasa-Mu boleh menolongkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian kepada Allah Tritunggal. Dosa. Supaya kehidupan kita sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Allah, memancarkan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Dan biarlah kehidupan kita berpadanan dengan status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai gambaran Kristus, gambaran Allah Bapa. Mari arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus
senantiasa memberkati kita, senantiasa menyertai kehidupan kita, senantiasa memberi kekuatan dan hikmat kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anaknya, hidup memuliakan dan menyenangkan Dia, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.